Bab 132. Maka aku akan memenuhimu. Setelah keheningan yang lama, Golden Ye tiba-tiba melepaskannya dengan mencibir. Oke, jika ini yang kamu inginkan, maka aku akan memenuhimu. Ketika kata-kata itu jatuh, Golden Ye mendorongnya menjauh, dan Claire Sen terhuyung mundur 2 langkah, menatapnya dengan heran. Aku memiliki seorang wanita aneh di hatiku. Aku Golden Ye tidak repot-repot menginginkannya. Ada sarkasme hebat dalam kata-kata itu, dan sudut bibir Golden Ye melengkung dengan sangat sarkasme, dan mata telanjangnya menghina. Itu hanya melihatmu tidak buruk, karena kamu sangat enggan, menjauhlah dariku di masa depan. Claire Sen. Aku mengerti. Dia menarik roknya diam-diam, dan sebelum keluar, dia melirik jas di lantai. Bisakah aku meminjam jas untuk memakainya lagi? Aku akan mengembalikannya kepadamu ketika aku pulang di malam hari. Untuk kamu. Golden Ye berkata, mungkin aku bisa memikirkannya jika kamu memohon padaku. Lupakan. Claire Sen berbalik dan meninggalkan kantor. Ketika dia kembali ke tempat duduknya dan duduk, dadanya masih bergelombang. Kata-kata Golden Ye terus terpikirkan di sampingnya. Dia benar-benar hanya mencintai tubuhnya. Dan dia punya sedikit perasaan sebelumnya. Apakah dia menyukai dirinya sendiri? Memikirkannya sekarang, bagaimana dia bisa begitu bodoh? Kenapa punya ide seperti itu? Bahkan jika matahari terbit dari barat, dia seharusnya tidak memiliki perasaan ini. Resleting di bagian belakang roknya rusak dan dia tidak bisa menariknya ke atas. Dia tidak bisa keluar. Golden Ye tidak mau meminjamkan jasnya. Claire Sen hanya bisa duduk linglung di kursinya. Setelah beberapa saat, pintu lift tiba-tiba terbuka. Sosok menawan menyelinap keluar, lalu melihat sekeliling. Claire Sen melihat ke arah suara itu, dan benar-benar melihat gadis bernama Gita di Departemen Keuangan. Untuk apa dia di sini? Memikirkan hal itu, Gita berjalan seolah-olah melihatnya. Datang untuk menemukan dirinya. Hei! Gita berjalan ke arahnya dengan cemas, dan ketika dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia sendirian, dia bertanya tanpa basa-basi, apakah kamu sudah menggunakan uang itu? Uang? Claire Sen memikirkan apa yang terjadi pada siang hari tahun ini dan menggelengkan kepalanya. Belum. Tidak menggunakannya. Apakah kamu tidak ingin berbicara tentang kerjasama? Mengapa tidak menggunakannya? Apakah kamu bohong? Sejak memberi Claire Sen puluhan ribu RMB, Gita gelisah sepanjang malam, selalu takut bahwa Claire Sen tidak akan membayar uangnya, dan kemudian dia dan ayahnya akan menderita bersama di perusahaan. Yes Corp tidak lebih kecil dari tempat lain. Di tempat-tempat seperti Yes Corp, sekali mereka melakukan kesalahan, mereka akan dikeluarkan. Perusahaan mana yang berani menerima mereka saat itu? Jadi Gita harus bergegas dan meminta untuk melihat apakah Claire Sen telah menghabiskannya, dan memintanya untuk menyerahkan tagihannya. Aku tidak berbohong, hanya saja masalah pada siang hari agak istimewa, tapi... Claire Sen berpikir sejenak, dan merasa bahwa uang itu tidak boleh digunakan untuk sementara. Pihak lain jelas dalam kecemasan seperti itu, jadi Claire Sen berpikir untuk mengembalikan uangnya terlebih dahulu, agar hati pihak lain merasa tenang. Jadi dia membuka tas dan mengeluarkan kartu darinya. Ini untukmu. Gita dengan cepat mengulurkan tangan dan mengambilnya, dan melihat untuk memastikan benar-benar belum menggunakannya. Claire Sen mengangguk, ya. Kamu bisa mendaftar ketika kamu kembali. Gita, oke, aku akan memeriksanya, jika kamu berani membohongiku. Gita, aku bukan vegetarian. Setelah mengatakan bahwa dia akan pergi, dia tiba-tiba melihat pakaian Claire Sen sedikit longgar, dan bertanya lagi, ada apa dengan pakaianmu? Mendengar, Claire Sen tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk memperbaiki pakaian, tetapi melihat Gita berkata dengan jijik, apakah kamu sengaja merayu Ceoye dengan bahu setengah terbuka? Claire Sen. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Oh, benarkah?
Claire Sen menggigit bibir bawahnya karena malu, dan menjelaskan dengan sedikit malu, itu karena resletingnya rusak dan tidak bisa ditarik. Gita sebenarnya percaya bahwa dia benar-benar datang untuk melihatnya. Aku akan membantumu melihat. Hei, itu benar-benar rusak. Tidak mungkin, bukankah kamu sengaja merusaknya? Claire Sen. Dia menarik pakaiannya diam-diam, dan tidak menjawab kata-kata Gita. Melihat bahwa wajahnya tidak baik, Gita hanya melepas jas putihnya. Kalau begitu aku akan dengan baik hati meminjamkanmu mantel itu. Claire Sen terkejut. Kenapa? Tidak mau. Gita memberi isyarat untuk mengambil jaketnya kembali, dan Claire Sen segera mengulurkan tangan dan mengambilnya. Terima kasih. Mendengar ucapan terima kasihnya, wajah Gita menjadi sedikit tidak wajar. Siapa yang ingin kamu berterima kasih? Aku tidak tahan melihat pakaianmu seperti ini dan duduk di sini dan mempengaruhi pekerjaan orang lain. Setelah Gita pergi, Claire Sen memegang mantelnya dengan linglung. Tak disangka ternyata masih ada orang yang mau peduli padanya. Gita ini terlihat garang di penampilannya, tapi nyatanya tidak buruk. Claire Sen tiba-tiba mengangkat bibirnya dan tersenyum. Malam itu, Sally Han berlari ke kamar sebelah untuk memeriksa sosok Andre King setelah mandi, tetapi dihentikan oleh pelayan di pintu. Nona Sally, Tuan Han sedang mandi, apakah kamu ada urusan dengannya? Mendengar itu, Sally Han memelototi yang satu itu dengan galak. Aku ini mencari kakakku untuk bicara, kapan giliran kalian pelayan untuk bertanya? Tidak bisakah aku datang kepadanya? Ketenaran Sally Han tersebar di antara para pelayan. Orang itu begitu mengerikan sehingga dia menurunkan matanya dan berkata dengan suara rendah, Nona Sally, aku tidak bermaksud begitu, aku hanya ingin mengingatkan Nona Sally bahwa Tuan Han sedang mandi. Nona Sally mungkin membuat Tuan Han kesal jika masuk sekarang. Apa kamu peduli? Bahkan jika kakakku marah, ini juga bukan urusanmu. Sally Han berkata dengan galak, cepat pergi dari sini. Pelayan itu tidak berani berbicara lagi dan hanya bisa berbalik dan pergi. Setelah menunggu seseorang pergi, Sally Han menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu kamar dan masuk. Mandi saja saat dia mandi, dia hanya menunggu di kamar sampai kakak laki-lakinya keluar, kemudian dia akan mengambil kesempatan untuk bertanya pada kakak laki-lakinya, bagaimana penyelidikan tentang Claire Sen. Sally Han berjalan masuk sambil berpikir, masih mengenakan piyama lucu versi kartun. Ini pertama kalinya Sally Han memasuki kamar Andre King. Kamar Andre King sama seperti orangnya, warnanya sejuk, putih dan dingin, dan sederhana dengan sentuhan keseriusan. Setelah masuk, tidak ada perasaan rileks sama sekali. Bagaimana orang bisa membuat kamar tidur seperti ini? Sally Han berpikir dengan murung, Andre King benar-benar aneh. Ada percikan air di kamar mandi. Sally Han melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat sebuah tas kerja tergeletak di atas meja, dengan kantong kertas kraft kuning di sampingnya. Mungkinkah informasi yang dia percayakan pada kakak laki-lakinya untuk diselidiki? Memikirkan hal ini, Sally Han berjalan cepat, mengambil kantong kertas kraft, dan ingin membukanya secara langsung. Tidakkah dia akan marah jika aku membukanya secara langsung? Tapi, rasa ingin tahu mendesaknya. Sally Han berkata pada dirinya sendiri bahwa dia hanya perlu melihatnya diam-diam, dan dia akan mengembalikannya ke sana tanpa sadar. Memikirkan hal ini, Sally Han diam-diam membuka kantong kertas kraft, dan kemudian mengeluarkan informasi di dalamnya. Awalnya, jantungnya berdetak sangat cepat, dia hanya gugup. Tetapi setelah melihat informasi di dalamnya, matanya tiba-tiba melebar dan membulat. Bagaimana ini bisa terjadi? Bersambung.